Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, program studi D4 Akuntansi Keuangan dari kelas 1B. Saya Fadia, Saya Mi Ayu, saya Sarah, dan hari ini kita akan membahas salah satu sifat akuntansi yang penting untuk menyusun laporan keuangan, yaitu worksheet atau biasa disebut neraca lajur. Nah, mungkin kedengarannya agak sulit membahas hal seperti ini ya, tapi kita akan membahas secara perlahan dan mudah dimengerti. Iya, karena worksheet ini tuh sebenarnya membantu banget loh untuk menyusun laporan keuangan dengan rapih dan lebih gampang. Jadi singkatnya, worksheet itu adalah lembar kerja untuk membantu seorang akuntan menyusun laporan keuangan. Biasanya bentuknya tabel dan isinya rangkuman dari semua proses, mulai dari saldo awal, penyesuaian, sampai ke laporan laba dan neraca. Nah, bisa dibilang ini tuh sebagai draft laporan keuangan. Jadi sebelum angka-angka ini tuh masuk ke dalam laporan resmi, semuanya disusun dulu ke dalam worksheet. Nah, dengan worksheet kita bisa menjadi lebih tahu pencatatan kita sudah seimbang atau belum. Jika belum seimbang, maka kita harus memeriksa kembali apakah pencatatan kita ada yang salah atau tidak. Untuk worksheet yang biasa dipakai itu biasanya 12 kolom. Kenapa 12? Itu karena terdapat 6 bagian yang masing-masing ini terdapat kolom debit dan kreditnya. Dari 6 bagian itu, yang pertama yaitu nama akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan yang terakhir yaitu neraca. Intinya, semua data keuangan perusahaan kita masukin dulu ke worksheet ini sebelum ke laporan keuangan akhir. Nah, lalu di sini juga ada langkah-langkah untuk mencatat worksheet atau neraca lajur. Yang pertama yaitu kita harus memasukkan dulu neraca saldo dari buku besarnya, lalu tambahkan jurnal penyesuaian. Kalau ada misalkan seperti penyusutan atau beban yang belum dicatat. Lalu langkah selanjutnya yaitu hitung saldo setelah penyesuaian. Setelah menghitung saldo setelah penyesuaian, kita masuk ke akun-akun laporan laba rugi dan neraca. Lalu yang terakhir, pastikan semua kolomnya itu seimbang dari debit dan kreditnya. Kalau misalnya nggak seimbang, itu gimana ya? Nah, kalau masih belum seimbang, kita harus cek ulang. Mungkin ada yang salah jumlah atau salah meletakkan atau lupa memasukkan dalam jurnal penyesuaiannya. Jadi, kenapa worksheet itu penting banget? Itu karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan lebih cepat, lalu ngecek keseimbangan antara debit dan kredit, lalu melihat posisi keuangan dan hasil usaha untung atau ruginya, lalu juga memudahkan kita dalam menganalisis sebelum laporan ini final. Jadi, worksheet itu penting banget loh buat laporan keuangan. Itu membantu kita nyusun laporan ini secara rapi dan sistematis. Nah, nggak cuman bantu untuk nyusun, tapi juga ngebantu kita untuk buat cross check data dan lihat hasil usaha kita. Makanya meskipun kelihatannya ribet, kalau misalkan kita sudah mengerti alurnya, itu worksheet itu akan mempermudah kita dalam melakukan catatan laporan keuangan. Mungkin itu saja dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dapat membantu pemahaman teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.